Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Semua itu akan dikupas tuntas oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Ruang Tiranus dengan tema Membangun Manusia Roh. Selamat datang kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada kesempatan kali ini, Ruang Tiranus akan mengupas tuntas buku yang satu lagi dari Pastor Stephen Agustinus yang berjudul Membangun Manusia Rohani. Dalam episode kali ini, kami akan membahas secara spesifik apa yang dituliskan di dalam buku ini mengenai bahasa roh. Kita tahu bersama bahwa pengajaran mengenai bahasa roh itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang sangat runcing, khususnya di kalangan gereja Tuhan. Masing-masing gereja, masing-masing denominasi memiliki keyakinan-keyakinannya sendiri mengenai bahasa roh. Oleh karena itu kita akan bertanya lebih lanjut kepada Pastor Stephen, bagaimana sebenarnya pemahaman yang utuh mengenai bahasa roh? Bisakah perdebatan mengenai bahasa roh ini segera berakhir, sehingga gereja Tuhan bisa merasakan manfaat yang signifikan dari bahasa roh itu sendiri? Oleh karena itu, tidak tunggu lama-lama lagi, di samping saya telah ada narasumber tetap kita, yaitu Pastor Stephen Agustinus. Kita akan memulai perbincangan yang ada. Selamat datang Pastor Stephen di Ruang Tiranus kembali. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya bisa terus berbicara dan menyapa semua saudara di Ruang Tiranus ini. Kita akan bahas mengenai buku Membangun Manusia Rohani, Pastor Stephen. Nah, mungkin saya akan mengawalinya dengan pertanyaan ini, Pastor. Yeah. Setiap orang percaya kan ada kegiatan, ada aktivitas yang mereka jalani, ada yang melayani, bekerja, dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, Pastor Stephen, yang menjadi pertanyaan, wajarkah, Pastor, jika orang-orang percaya yang ada dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, lalu mereka menjadi kelelahan, capek, dan mungkin juga jadi stres, khawatir, dan seperti itu? Apakah itu satu hal yang wajar jika orang percaya memasuki fase kehidupan yang seperti itu, Pastor? Kalau Gideon bertanya wajar atau tidak wajar, tentu saja itu sangat tidak wajar. Sangat tidak wajar. Karena kalau kita membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, Paulus secara spesifik memberikan penegasan. Manusia lahiriahnya memang terus mengalami kemerosotan. Iya. Tapi Paulus berkata, manusia batiniahnya terus diperbaharui dari hari ke sehari. Iya. Dari pernyataan yang Paulus katakan bahwa manusia batiniahnya itu terus diperbaharui, saya mencoba untuk menggali pemahaman yang ada dari prinsip firman. Dan saya mendapati kata diperbaharui diambil dari kata Yunani yang punya makna, punya arti, menjadi punya kualitas yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kurang lebihnya kira-kira gambaran yang saya bisa berikan adalah, kalau Alkitab mengatakan tubuh lahiriah ini, manusia lahiriah ini terus mengalami kemerosotan, gambarannya persis sama kayak kalau kita baru beli handphone. Lalu kemudian ketika kita charge sampai full baterainya, ya mungkin kita bisa pakai sehari penuh karena masih baru. Tapi setelah dipakai selama kira-kira mungkin 6 bulan atau bahkan 1 tahun, ketika kita charge sampai baterainya penuh, mungkin tidak bisa dipakai sehari penuh seperti yang dulu-dulu. Alami kualitasnya mengalami menurun, penurunan. Mungkin hanya 8 jam atau 6 jam sudah harus di-charge ulang. Itulah gambaran yang Paulus sebutkan, manusia lahiriah kita itu terus mengalami kemerosotan.
Sementara manusia batinia justru diperbaharui dari hari ke hari. Kalau kita pelajari dari kata Yunani yang dipakai, punya makna memiliki kualitas yang lebih baik daripada awal mulanya. Jadi kurang lebihnya saya bisa kasih gambaran, kalau saya baru beli handphone, saya cas sampai baterainya full, bisa dipakai sehari penuh. Setelah 1 tahun atau mungkin ya kita bilang 6 bulan dipakai, 1 tahun dipakai, kalau dicas baterainya full, nah, kalau biasanya kan pasti akan turun durasinya. Kalau ini justru bertambah. Kalau handphone baru dicas pertama kali bisa sehari penuh, ini kalau diperbaharui dari hari ke hari, ini dicas sekali mungkin bisa dipakai untuk 3 hari atau seminggu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, alasan kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan atau jemaat seringkali merasa kelelahan, burn out di dalam pelayanan, disebabkan karena mereka melayani dengan mengandalkan kekuatan lahiriahnya. Sementara keberadaan manusia lahiriah kita ini kan terus mengalami kemerosotan. Paulus menyebutkan efek dosa akan terus membawa kita mengalami kemerosotan. Tapi manusia batiniah kita yang sudah mengalami penebusan oleh darah Kristus, terus mengalami pekerjaan firman dan roh, akan menjadi kehidupan, kata Alkitab. Kalau kita memperhatikan dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Paulus menegaskan, tubuh memang mati, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi semakin kita sering mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam batin kita, semakin sering kita mengalami pekerjaan penyingkapan firman dalam hidup kita, manusia batinia kita ini terus mengalami keilahian Tuhan, yang mengakibatkan manusia batiniah kita itu ditulis di Roma 8 menjadi kehidupan. Dan bahkan di ayat selanjutnya dituliskan akan sanggup menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Gambarannya kurang lebihnya. Kalau manusia batiniah kita ini terus kita kondisikan mengalami pekerjaan firman dan roh, ini kurang lebihnya sama kayak kita itu punya power bank. Jadi kalau handphone kita baterainya udah mulai lowbat, ini kalau kita biarin begitu aja kan lama-lama kan pasti mati juga gitu baterainya, sehingga tidak bisa kita fungsikan. Nah, kalau kita punya power bank lain cerita, handphone kita boleh lowbat, tapi kalau dengan adanya power bank tinggal kita colokin aja power bank itu di mana aja dan kapan di mana saja dan kapan saja. Dan begitu power banknya dicolokin ke handphone yang lowbatnya akan mengalami perubahan. Power bank yang ada akan mengisi power dari handphone yang sudah lowbat tadi. Sehingga walaupun kita terus pakai nggak masalah, karena ada supply power. Dan bukan hanya itu, supply power ini pun akan membuat baterai di dalam handphone kita terisi kembali, sehingga bahkan bisa full lagi. Walaupun tidak kita colokin, kita strom, kita charge, tapi karena ada power bank, maka energi yang ada dalam power bank bisa mengisi kembali handphone yang lowbat. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita akan mendapati dari sekian banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah ditulis, saya mendapati rata-rata para tokoh Alkitab tersebut selalu hidup dengan mengandalkan kekuatan manusia batiniahnya. Manusia roh ya, manusia rohnya. Seperti misalkan saya ambil contoh Musa. Musa ditulis dalam Alkitab mencapai usia kurang lebih 120 tahun. Tapi Musa selalu memberikan penegasan, kemampuanku naik gunung, turun gunung tidak pernah berkurang. Bahkan pandangan dan ketajaman matanya pun tidak menjadi pudar. Kaleb juga sama, usia kira-kira 80-an tahun. Ini kan semua kan masuk kategori opa-opa semua ini. Masa uzur kurang lebih. Masa uzur. Tapi ini opa yang powerful. Karena Kaleb pun berkata kepada Yosua, berikan aku gunung itu. Karena kemampuan aku memegang pedang, kemampuan aku keluar masuk dalam peperangan tidak pernah berkurang. Usia 80 masih bisa mau masuk perang.
Usia 120 tahun tidak mengalami penurunan dalam fungsi Iya. organ-organ tubuhnya. Wow, iya, Sementara iya, iya, kalau iya. kita memperhatikan kebanyakan manusia baru umur 60 lebih, mendekat ke 70-an, sudah banyak keluhan. Udah sakit sendi Iya, gitu. yang sakit sendi lah, yang encok lah, yang asam urat lah, yang begini dan begitu, dan semua selalu berkata apa? Ini kan faktor katanya, Iya, faktor iya, usia. iya. Tapi itu semua hanya menunjukkan bahwa kita tanpa sadar terus menjalani kehidupan sehari-hari kita secara manusiawi dengan mengandalkan kekuatan lahiriah kita. Iya, iya. Sementara sebetulnya buat kita yang sudah menerima Kristus menjadi ciptaan yang baru, ada pekerjaan firman dan roh yang terus Iya. terjadi dalam hidup kita. Ada potensi-potensi ilahi Iya, iya. yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, sehingga mengkondisikan diri kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan vitalitas yang tidak pernah berkurang, yang akan terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala, terus bertambah kuat. Walau aktivitas padat. Walaupun aktivitasnya padat. Tapi poin utamanya adalah kita harus fokus membangun manusia roh kita. Ya, iya, Memastikan manusia batinia kita ini sehat. Oh, iya, Memastikan manusia batinia kita ini berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Karena seperti yang Pastor Stephen tulis itu ya Pastor, maksudnya sebagai ciptaan Tuhan kita, bahwa esensi kita adalah manusia roh. Seperti Manusia itu, Pastor. roh. Karena Ya. ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia membuat rencana untuk menciptakan manusia. Dalam kitab Kejadian pasal Ya. pertama, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia Iya. menurut rupa dan gambar kita. Iya. Nah, sementara Allah itu roh. Jadi Iya, ketika iya, Tuhan iya, iya. berfirman, kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Iya. Jadi hakikat keberadaan manusia Amin. yang sesungguhnya ya bukan yang lahiriah ini. Ini cuman Iya. kendaraan kita di atas muka bumi. Iya, Tapi iya. hakikat keberadaan kita adalah kita ini manusia roh, Iya. manusia batiniah. Iya. Dan Alkitab juga memberikan penegasan lebih lanjut. Kalau manusia batiniah ini Iya. terus dilatih, terus dikondisikan selalu mengalami pekerjaan firman Iya. dan roh, manusia batiniah kita ini akan menjadi kehidupan. Jadi manusia lahiriah ada kehidupannya sendiri. Iya. Tapi manusia roh kita juga membawa kehidupan Oh, iya. yang iya, justru iya, iya. sifatnya ilahi. Itu kehidupan itu yang akan dikoneksikan ke Akan tubuh dikoneksikan lahiriah ke itu. tubuh lahiriah kita ini persis sama kayak power bank. Iya. Kita koneksikan ke handphone kita, maka handphone kita yang lowbat akan terisi kembali. Nah, cara mengkoneksikannya seperti apa, Pastor? Sebelum kita menjawab yang itu, Iya. saya pengen memberi dasarnya dulu. Iya, iya, iya. Yesus sendiri berkata, aku datang untuk memberi hidup. Hidup. Iya. Dan hidup yang berkelimpahan. Nah, pengertian hidup yang berkelimpahan di sini jangan diartikan, oh, kehidupan yang aku punya banyak duitnya, Oh, kaya raya. kaya gitu. raya. Iya, iya, Oh, iya. itu sangat manusiawi Oh, sekali. jadi bukan itu yang Bukan Yesus itu maksudkan. yang Yesus maksudkan, aku memberi hidup yang berkelimpahan. Maksudnya kehidupan ilahi yang Tuhan beri, itulah yang berkelimpahan. Oh, iya, iya, iya. Kata hidup yang dituliskan dalam Injil Yohanes 10 ketika Yesus berkata, aku datang memberi hidup. Itu ditulis dengan kata Yunani zoe. Iya. Jenis kehidupan ilahi. Nah, ada jenis kehidupan yang sifatnya manusiawi atau lahiriah. Iya. Nah, orang sering menyebutnya dengan istilah bios. Nah, dari kata bios kita mendapat kata bioskop. Iya. Ya, sebuah tempat di mana kita seringkali menonton pertunjukan penuh film. dengan adegan yang sangat real, kelihatannya nyata, tapi itu semu, Fana begitu ya. Pastor? fana, Iya, iya. tidak real, Iya. hanya kelihatannya saja. Nah, perjalanan kehidupan sehari-hari kita ini sebetulnya adalah perjalanan kehidupan yang diselimuti oleh kefanaan. Semuanya bersifat tidak real, semuanya fana. Tapi ketika kita mengalami ada pekerjaan firman dan roh terjadi dalam hidup Iya. kita,
Dan ada kehidupan Zoe yang Tuhan berikan dalam diri kita. Iya. Dan ini kehidupan Zoe yang berkelimpahan, unlimited. Iya, iya. Jadi seberapa banyak kita membutuhkan kehidupan Zoe, mengaliri kehidupan lahiriah kita ini, Iya. Tuhan selalu menyediakannya. Oh, amin. Iya. Dan iya, saya percaya, ini gambaran dan pemahaman yang Tuhan berikan buat saya. Kalau manusia batiniah kita ini diibaratkan sebagai salah satu organ dari sebuah pohon, maka saya bisa menggambarkan manusia batiniah kita itu seperti akar dari sebuah pohon. Iya, 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 iya. Apa sih fungsi akar? Fungsi akar adalah menyerap sari-sari makanan. Iya, Untuk apa? Ya untuk menghidupkan seluruh pohon yang ada. iya. Dan bukan hanya menyerap sari-sari makanan. Akar juga punya kemampuan untuk menopang seluruh pohon yang ada. Wow, iya, iya. Nah, dari situ kita bisa menarik kolerasi prinsip kebenaran. Ketika manusia roh kita terus kita kondisikan, kita upayakan sedemikian rupa untuk terus mengalami pekerjaan firman dan roh. Iya. Apa yang terjadi? Manusia batiniah kita ini akan dibawa Tuhan berfungsi kayak akar yang menyerap sari-sari makanan, memastikan kita ini selalu menyerap kehidupan Zoe yang dari Tuhan. Iya, iya. Karena kehidupan ilahi inilah yang Tuhan mau untuk kita nikmati dan kita pakai menjalani kehidupan sehari-hari setelah menjadi orang percaya. Iya, Jadi iya, ketika iya. kita mengalami kelahiran baru, tidak normal kalau kita terus menjalani kehidupan sehari-hari iya. secara lahiriah Iya. dengan mengandalkan kekuatan atau kehidupan manusiawi kita. Iya, iya. No. Tuhan mengendaki sebagai ciptaan baru karena kita sudah terhubung dengan keberadaan Bapa, ada aliran kehidupan roh, Iya. aliran kehidupan Zoe dalam diri kita, ya pakai dong. Oh, iya, iya. Kita bisa saja merasakan kelelahan. Iya. Tapi kelelahan tersebut tidak boleh menguasai kita. Karena kita punya kehidupan Zoe yang seperti power bank, bisa menghidupkan kembali, bisa mengisi kembali Iya. energi, power yang ada dalam kehidupan lahiriah Iya, kita. iya, iya, iya. Dan pada saat yang sama, selain manusia roh kita menyerap sari-sari kehidupan, Iya. menyerap kehidupan Zoe yang memang kita butuhkan, Iya. manusia batiniah kita ini juga menjadi penopang yang akan menopang kita Oh, dalam amin. menjalani Iya, kehidupan sehari-hari ataupun perjalanan pelayanan kita. Iya. Sehingga pelayanan sebesar apapun, tanggung jawab seberat apapun, serumit sepelik apapun, akan selalu bisa kita handle dengan baik. Kalau manusia roh kita ini terus dilatih, terus dibangun, kapasitasnya semakin bertambah. Iya. Sehingga sebagai akibatnya kita ini kayak selalu pakai tanda kutip punya energi lebih dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Iya, iya, iya. Kita tidak pernah didapati loyo seperti apa istilahnya ya, sumbu lampu Iya. yang atau sumbu apa namanya pelita yang hampir kering minyaknya. Enggak, Iya, karena kita terus mengalami pekerjaan firman dan roh. Hati kita terus meluap-luap, penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh dengan keantusiasan. Karena Alkitab juga menulis apa? The joy of the Lord Iya. is my strength. Sukacita Iya, yang iya, dari iya. Tuhan, itulah kekuatanku. Capek, pelayanan capek nggak? Capek. Tapi kalau terus ada pekerjaan firman dan roh, dan sukacita yang kita miliki ini kan sumbernya dari pekerjaan roh. Iya. Otomatis akan selalu ada kekuatan baru yang membuat kita bisa terus kuat, terus melangkah, dan terus perkasa, dan bahkan dari waktu ke waktu semakin kuat di dalam Tuhan. Iya. Itu mungkin Pastor Stephen, maksudnya kita mengalami pekerjaan roh dan firman 1 kali 24 jam, mengalami kesadaran akan Tuhan. Apakah itu suatu hal yang mungkin? Bukankah hidup itu kan seperti roda, Pastor? Maksudnya kadang juga ada orang namanya kan ya ada di bawah, kadang juga bangkit lagi, di bawah lagi. Itu kan sesuatu yang normal. Apakah mungkin mengalami pekerjaan roh yang 1 kali 24 jam seperti itu, Pastor? Orang banyak menyebut kita ini sebagai orang percaya.
Yang artinya kita harus menjalani kehidupan sehari-hari kita di atas dasar sesuatu yang kita yakini. Iya. Alkitab juga menuliskan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iya. Kitab 1 Yohanes pasal 5 juga menuliskan bahwa kita akan sanggup menaklukkan dunia ini kalau takaran iman kita terus dibangun. Iya. Nah, artinya kalau dasar keyakinan kita ini keliru, dalam arti masih terus membawa pola dunia, tentu saja kehidupan sehari-hari kita akan terus jungkir balik dan naik turun. Saya meyakini konsep berpikir atau paradigma yang menyatakan jalan hidup manusia itu seperti roda, sebentar di atas, kadang di bawah, nanti kita naik lagi. Itu adalah konsep dunia ini. Yang tidak boleh kita yakini. Tidak boleh kita biarkan terus ada dalam hidup kita menjadi filosofi kehidupan atau bahkan dasar keyakinan kita. Karena kalau kita belajar dalam Alkitab, firman Tuhan memberi penegasan apa? Jalan hidup orang benar adalah seperti cahaya fajar yang terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mungkin awalnya ketika baru bertobat, ya masih jatuh bangun, masih kebentur sana kebentur sini, masih remang-remang. Kayak peralihan antara gelap dengan dini hari. Kelihatannya matahari mau terbit nih, tapi masih remang-remang. Tapi kalau kita biarkan waktu berjalan, matahari terus semakin terang sampai rembang tengah hari. Sampai kira-kira pukul 12 siang. Tidak ada lagi yang bisa menahan sinar terangnya. Kegelapan sirna begitu saja. Nah, saya meyakini jalan hidup orang-orang percaya, jalan hidup orang-orang benar, seharusnya dari waktu ke waktu itu semakin progres. Karena Tuhan juga menyatakan kita itu dibawa bertumbuh dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Dan Alkitab juga memberi penegasan bahwa ketika kita sebagai orang percaya terus dibawa mengalami peralihan semakin hari semakin penuh kemuliaan, itu seharusnya dinikmati oleh semua orang percaya. Jadi tidak pada tempatnya semua orang percaya naik turun. Apalagi punya keyakinan hidup itu seperti roda, hidup itu seperti anak tangga. Harusnya terus membawa kita naik. Loh, tapi apa nggak bisa turun? Bisa, tapi itu karena keputusan kita sendiri. Tuhan nggak menetapkan kita turun. Tuhan tidak menetapkan kita turun. Dia pun memberi firman, aku akan membawa kamu menjadi kepala, bukan ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Itu untuk semua orang percaya, Itu Pastor. untuk semua orang percaya. Bukankah itu untuk level pendeta aja, Pastor? Maksudnya untuk Itu jemaat kan? untuk setiap orang percaya. Semua orang percaya. Semua orang percaya, apalagi para pendeta harusnya mengalami hal seperti itu. Gambaran yang Tuhan berikan kepada saya, ini tuh seperti anak tangga. Saudara mau naik atau turun, saudara yang mengambil keputusan. Tangga itu tetap ada ya, Tangga Pastor? itu tetap ada. Iya. Kalau kita mau naik, Tuhan tolong kita. Kalau kita memutuskan mau turun, ya Tuhan juga nggak bisa paksa kita untuk terus naik. Tapi dari situ saya belajar sesuatu. Kalau kita belajar membangun manusia batiniah kita, manusia roh kita, seperti yang Tuhan ajarkan, seperti prinsip yang Tuhan bagikan, maka saya percaya kehidupan sehari-hari kita ini akan terus dibawa Tuhan naik. Bertumbuh dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih dahsyat. Ada satu terobosan yang kita alami, next akan ada terobosan yang lebih dahsyat yang kita nikmati. Dan itu adalah wujud dari bermanifestasinya kehidupan ilahi, kehidupan Zoe dalam diri kita. Apalagi kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 92. Alkitab menuliskan, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Lalu ayat-ayat selanjutnya memberikan penegasan. Sekalipun engkau bertambah tua, engkau akan tetap segar. Akan terus bertunas. Akan terus berbuah. Usia boleh bertambah tua, tapi kita tidak terus jadi loyo. Sebaliknya, kehidupan sehari-hari kita yang memanifestasikan kesegaran,
kekuatan, kehidupan ilahi Iya. akan menjadi sebuah message, menjadi sebuah pesan Tuhan yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia dengan firman-Nya Amin. dan tidak ada kecurangan padanya. Amin, 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 amin. Berarti begini Pastor Stephen, kalau manusia roh kita ini dilatih, dibangun sedemikian rupa, lalu mengalirkan kehidupan ke tubuh lahiriah kita sehingga Ya. kita bisa efektif Betul. dalam melayani Tuhan. Ya. Artinya kan kita sebenarnya udah nggak butuh ibadah KKR lagi dong berarti Pastor. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan lebih konyolnya lagi, prinsip dan kebenaran untuk membangun manusia batiniah, jangankan bertumbuh, punya kehidupan roh aja kagak.